Alaihi Wasallam beliau adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk perangai yang jahat, keji, dan durhaka serta dolim. Bahkan beliau adalah seorang yang telah terjamin kebahagiaannya nanti di akhirat. Dengan kata lain, beliau merupakan figur pribadi yang patut dan wajib kita teladani. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal dengan pemurah, tidak kikir dengan siapa saja, berani, tidak pernah mundur dalam kebenaran, adil, tidak pernah zalim dalam memutuskan suatu perkara, jujur dan terpercaya dalam hidupnya. Demikian di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tauladani. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik bagi seluruh umat dan mengharap Allah dan hari kemudian. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan satu penegasan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang harus kita ikuti. Sebab dengan mengikuti contoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjawab la atau tidak apabila ia ditanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka mempererat antara sahabat-sahabat, menghormati orang yang mulia dari setiap golongan dan mengangkat sebagai pemimpin dari golongannya. Juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka memperingatkan manusia agar berhati-hati menjaga diri mereka, tanda mematikan bakat dan semangat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mencari sahabat kalau tidak kelihatan dan juga memberikan hak kepada siapa orang yang hadir, hingga masing-masing yang hadir tidak merasa bahwa seorang yang lebih mulia karena lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendekati beliau karena suatu keperluan, Rasulullah selalu melayani dengan sepenuh hati, sehingga orang itu yang berpaling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mohon kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengabulkan permohonannya atau menolak dengan cara dan ucapan yang menyenangkan, sehingga manusia merasa lega dengan budi pekerti beliau yang menjadi sebagai bapak mereka, dan mereka punya hak yang sama di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang benar. Beliau membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus, dan wajib kita untuk mengikutinya. Dengan mengikuti tuntunan, kita akan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus,
Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan surga dan salam pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 126, 127. Kita hidup di dalam lingkaran masyarakat yang memerlukan adanya hubungan, baik secara pribadi maupun antara masyarakat secara keseluruhan dalam tugas dan pekerjaan, perdagangan, atau kegiatan sosial lainnya. Hendaknya senantiasa menunjukkan sikap yang terpuji. Apalagi sebagai bangsa, kita harus menunjukkan kebesaran negara dengan memelihara keluhuran budi pekerti. Sebab kebesaran, kejayaan suatu negara dinilai dari keluhuran budi pekerti bangsanya itu sendiri. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti, membawa kehidupan dunia yang penuh dengan kemaslahatan dan kebahagiaan, mempersiapkan bekal hidup di akhirat, sebagaimana terungkap dalam sabda Rasulullah SAW, "Aslihu dunyakum wa'malu akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan." Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati kemudian. Dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan dan pengabdian, bekerja dan berbuat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, didasari dengan pengabdian yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengatur alam seisinya, sehingga kita senantiasa memperoleh perlindungan dan petunjuknya. Jika yang demikian itu telah kita buktikan dalam kiprah kita dalam kehidupan sehari-hari, tidak mustahil keridhaan Allah lah yang akan kita peroleh dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka beruntunglah kita menjadi pengikutnya umat Nabi Muhammad SAW. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang sempurna, berbudi pekerti luhur, dan selalu gembira dalam keadaan bagaimanapun, berwatak mudah bergaul, supel dalam bergaul, tidak keras dan tidak kejam, tidak keras suaranya, tidak keji dan tidak pemarah, dan juga tidak pula beliau pemuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh kamu benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Jelaslah bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan cermin yang hendak kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik. Karena itulah marilah kita tanamkan ajaran akhlak Islam kepada anak cucu kita, agar kelak mereka menjadi manusia-manusia yang bersusila. Kepada mereka lah kita tanamkan harapan masa datang sebagai pengganti yang akan melanjutkan cita-cita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah, menuju perdamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat, juga membawa kemanusiaan yang mengatur pribadi seseorang, masyarakat, bahkan negara dengan mengutamakan pembinaan akhlak yang mulia. Marilah kita ikuti perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Tegasnya, kita melaksanakan ajaran agama Allah dan mentaati sunnah-sunnah Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir khutbah Jumat yang sangat singkat ini, marilah kita bersama-sama untuk menteladani akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sebagai
salah satu daripada contoh terbaik bagi kita, dan kita wajib mencontoh dan mentaati segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabiri bi'azizin nasri wa musnadi syairin alhamdi syukri wa muwaffiqi mukhtarin al-qiyam bi amri ahmadu ala ma an'am wa aslama li amri fi ma hakama wa abrar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan bila fana'i wa la futur wa salaman tathliman katsira amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah inna markum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa kana bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min 'ibadi wa qala an samin qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma fad 'alaihim wa da'ihim adiya'ihim wa akhrijhum min dhiqi sujudi ila sa'ati awda'ihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.